Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Mohamed dari theconsulting.id. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai rapor. Nah, untuk rapor untuk menilai suatu perusahaan atau suatu bisnis kita. Nah, sebelum saya akan menjelaskan topik kali ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami yaitu theconsulting.id, dan jangan lupa untuk klik tanda lonceng supaya Bapak Ibu semua mendapatkan notifikasi terkait seputar konten-konten kami yang akan kita upload setiap minggunya. Kali ini saya ingin membahas mengenai rapor untuk menilai suatu perusahaan. Oke. Di sini untuk menilai suatu perusahaan itu biasanya kita kan dasarnya adalah dari laporan keuangan. Nah, apa sih yang kita bisa ambil dari laporan keuangan ini? Nah, nanti dari situ ada namanya, istilahnya adalah rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini adalah alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektivitas kinerja perusahaan dalam suatu periode. Nah, di sini ada 4 komponen dari rasio keuangan, yang mana yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio solvabilitas, yang ketiga adalah rasio aktivitas, dan yang keempat adalah rasio profitabilitas. Nah, kali ini yang saya bahas adalah yang nomor 4, yaitu rasio profitabilitas. Oke, nah apa sih rasio profitabilitas? Itu adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan, apakah perusahaan ini mendapatkan laba atau mendapatkan rugi dari suatu hasil penjualan. Jadi gini, rasio profitabilitas ini adalah membandingkan, biasanya komponen dasarnya diambil dari laporan laba rugi. Nah, nanti dari rasio profitabilitas adalah yaitu membandingkan kemampuan perusahaan, apakah kita selama 1 bulan atau selama 1 periode kita menjualkan barang, apakah kondisi kesehatan perusahaan ini cukup baik atau tidak, apakah perusahaan ini mendapatkan keuntungan atau justru malah rugi. Nah, itu adalah cara untuk menilai dengan menggunakan rasio profitabilitas. Apa saja sih indikator untuk menilai dari rasio profitabilitas? Itu ada 4. Yang pertama adalah dilihat dari gross profit margin. Gross profit margin ini biasanya dengan kita bicarakan istilahnya seperti laba kotor. Nah, yang kedua adalah net profit margin. Di laporan laba rugi istilahnya adalah laba bersihnya. Yang ketiga adalah return of asset ratio. Yang keempat adalah return of equity ratio. Saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis indikator untuk menilai rasio profitabilitas. Nah, yang pertama adalah gross profit margin. Nah, gross profit margin ini adalah nilai dari laba kotor dalam suatu bisnis. Nah, perhitungannya adalah dari total omset yang dipunya atau total omset dari selama 1 bulan dikurangi dengan nilai HPP-nya. Nah, itu adalah cara menghitung gross profit marginnya atau laba kotornya. Nah, biasanya untuk menilai gross profit margin ini, apakah margin dilihat dari segi nilai omsetnya, apakah omsetnya perbandingan antara bulan kemarin dengan bulan saat ini, apakah terjadi kenaikan atau mengalami penurunan. Dan juga dilihat dari HPP-nya juga, apakah HPP ini bisa kita bicarakan sebagai nilai kulaan kita. Jadi dari pembelian HPP ini timbul dari pembelian kita. Apakah pembelian kita terlalu besar sehingga menyebabkan nilai gross profit marginnya kita terlalu kecil untuk bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya. Biasanya setiap perusahaan itu margin atau rata-rata gross profit margin setiap perusahaan ini berbeda-beda. Jadi tergantung dari usaha jenis Bapak Ibu semua, bisa dilakukan istilahnya namanya benchmarking, yaitu melakukan perbandingan dengan usaha yang sejenis. Apakah perusahaan saya dengan perusahaan teman saya, misalkan dengan istilahnya misalkan usahanya sama. Nah, ini kalau kita bandingkan lebih baik mana, apakah perusahaan teman saya atau perusahaan saya. Nah, itu bisa dilakukan dengan namanya benchmarking dengan menggunakan rasio profitabilitas ini. Apakah gross profit margin saya terlalu kecil atau justru malah lebih tinggi dibandingkan kompetitor saya. Itu cara menilai dari gross profit margin adalah melihat apakah laba kotor saya ini
untuk periode ini mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai omsetnya juga harus dilihat omsetnya saya naik atau mengalami penurunan. Nah, yang kedua adalah net profit margin. Net profit margin ini adalah laba bersih suatu perusahaan ya. Nah, jadi kan yang sebelumnya adalah laba kotor, yang mana rumusnya adalah penjualan atau total omset dikurangi nilai total HPP, itu untuk mencari gross profit margin atau laba kotor. Nah, tetapi kalau untuk menghitung laba bersih itu dengan rumusnya adalah dari laba kotor tadi akan dikurangkan dengan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya ini terkait biaya operasional, ada yang biaya yang sifatnya variabel maupun ada biaya yang sifatnya fixed cost. Nah, jadi nanti dari gross profit margin itu akan kita kurangi dengan pengeluaran biaya-biaya kita selama 1 bulan ini apa aja sih? Misalkan contohnya seperti biaya gaji, biaya listrik, terus biaya perlengkapan dan sebagainya. Nah, yang istilahnya yang menunjang untuk perusahaan ini untuk aktivitas operasional ya, nanti dari keuntungan kotor kita akan kita kurangi dengan biaya-biaya operasional kita. Nah, ini kita mendapatkan keuntungan bersih kita ini berapa sih? Nah, seperti itu. Jadi jenis-jenis dari indikator rasio profitabilitas itu ada yang 4 saya sebutkan tadi kan. Ada yang pertama gross profit margin, yang kedua adalah net profit margin. Nah, dari net profit margin ini bisa kita simpulkan juga atau bisa sebagai analisa kita. Oh, ternyata keuntungan saya untuk periode ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kenapa ya? Nah, kita harus cari tahu faktor yang menyebabkan kenapa keuntungan bersih saya mengalami penurunan. Bisa dilihat misalkan dari biaya operasional kita yang terlalu besar dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, ini yang menjadi analisis kita atau menjadi kebutuhan kita untuk langkah selanjutnya apa yang harus kita ambil. Nah, atau mungkin bisa jadi dari faktornya misalkan dari omset. Ternyata yang mana sebelumnya omset saya tinggi terus tiba-tiba terjadi misalkan contohnya seperti kondisi pandemik ini misalkan mengalami penurunan. Nah, itu kan juga mempengaruhi dari net profit marginnya yang mengalami penurunan juga. Atau mungkin dari segi HPP yang katakanlah omsetnya kita juga turun, ternyata kita terlalu banyak order barang atau kulaannya misalkan terlalu banyak. Nah, itu kan juga mempengaruhi dari net profit marginnya. Nah, seperti itu untuk cara menghitung menggunakan net profit margin. Lalu yang ketiga adalah return of asset ratio. Nah, return of asset ratio ini adalah menilai apakah aset yang kita punya ini bisa memperoleh profit atau memperoleh keuntungan. Misalkan contohnya katakanlah gini, katakanlah kita punya mesin. Nah, mesin ini kita sudah investasi besar-besaran mesin. Nah, ini apakah bisa yang mana tujuannya kan untuk produksi misalkan. Nah, ini dari aset yang kita punya ini apakah bisa memperoleh keuntungan untuk usaha saya. Untuk menghitung dari return of asset ini, kalau semakin tinggi nilai return of assetnya itu justru malah semakin baik, bahwa aset-aset yang kita punya ini ternyata bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan saya. Nah, justru kalau misalkan return of assetnya semakin rendah justru malah kurang baik, ternyata aset yang kita punya ini tidak mampu mendorong perusahaan ini untuk memperoleh penghasilan atau memperoleh profit ya. Oke, yang keempat adalah return of equity ratio. Nah, return of equity ratio ini adalah menggambarkan nilai investasi yang sudah dikeluarkan apakah bisa balik modal lagi, atau istilahnya kita sudah investasi di suatu perusahaan, nah kira-kira bisa balik modal gak hasil investasi saya. Nah, jadi untuk menilai dari suatu return of equity ratio itu dilihat dari investasinya ya, apakah dari kita investasi misalkan kita invest di perusahaan, kira-kira perusahaan ini dengan investasi atau saya suntik dana nih untuk perusahaan tersebut untuk operasional itu kira-kira bisa menguntungkan nggak kira-kira. Nah, apakah saya bisa memperoleh sebagian dari hasil investasi saya, biasanya kan berupa saham, misalkan ada kesepakatan pembagian saham yang bisa berupa dividen, itu kan tergantung dari RUU PS-nya atau rapat umum pemegang sahamnya. Nah, jadi untuk menilai dari suatu return of equity ratio ini seberapa besar nilai yang diperoleh perusahaan itu untuk bisa mengembalikan modal terhadap kepada investornya.
Nah, semakin tinggi nilai return of equity-nya juga semakin baik, bahwa ternyata ketika kita si investor ini menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut, ternyata justru malah lebih baik perusahaannya, semakin tinggi nilai profitnya. Nah, justru kan juga semakin baik juga untuk bagi para investor. Sekian topik dari mengenai profitabilitas. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan komen di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.